Guys, what's up? Well, kali ini aku mau baca energinya Virgo, asmara Virgo September 2024. Ini general reading, so bisa resonate bisa enggak untuk semua Virgo. And reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Virgo ya. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke. Jadi kita coba lihat dulu core energinya seperti apa untuk asmara Virgo September 2024. Asmara Virgo September 2024. Oke, ada The Magician ya. Jadi aku rasa entah kamu entah dia nih masih sama-sama menginginkan perubahan dalam hubungan kalian. Masih kayak berpasrah pada Tuhan, semoga ada keajaiban gitu. Maybe ada perubahan di salah satu atau di masing-masing dari kalian ya di sini. Jadi mungkin tergantung dari POV-nya masing-masing ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana situasi dan kondisi dari dia, energi dia dan dari energi kamu ya. Gitu. Jadi di sini ada yang masih mengharapkan perubahan, ada yang masih mengharapkan mujizat ya, keajaiban supaya hubungannya tetap baik atau supaya ada perubahan, ada perbaikan di sini ya. Oke. Asmara Virgo. Ten of Pentacles ya, kalau lihat Ten of Pentacles di sini aku rasa banyak aspek yang mempengaruhi kenapa hubungan kalian mungkin tidak benar-benar smooth ya gitu, atau ada beberapa kebutuhan dari pasangan ya, entah kamu tadi ya, yang tidak bisa kalian dapatkan gitu ya, yang tidak bisa didapatkan dari pasangan masing-masing gitu ya. Oke, jadi kita coba lihat bagaimana spesifikasi energinya di si dia ini, tapi ini general ya, jadi jangan dipakai pedoman 100%. Kalau kamu butuh personal reading, silahkan hubungi nomor WhatsApp di deskripsi box ya. Dan konseling bisa. Oke, bagaimana situasi dan kondisi Virgo saat ini? Oke, energi dia ada Queen of Pentacles ya. Entah ada apa sebelum-sebelumnya, tapi di sini dia masih ingin mendapat penghormatan. Dia masih ingin mendapat respect dari kamu ya gitu. Jadi mungkin kenapa sih dia kok tiba-tiba, atau bukan tiba-tiba ya, atau mungkin udah dari lama ngarepin bahwa kamu lebih respect, lebih menghormati dia, lebih menghargai dia. Maybe menurut dia nih, dari POV-nya dia, mungkin kamu sudah tidak begitu mempedulikan, menghargai, menghormati, respect ke dia gitu ya. Jadi ini yang diharapkan itu, dia masih pengen dirinya itu dilihat orang yang kamu butuhkan, orang yang kamu cintai, orang yang kamu hormati, orang yang kamu sayangi gitu ya. Masih ingin diistimewakan ya. Gitu. Oke. Ya, asmara Virgo September. Five of Pentacles kebalik. Seven of Pentacles kebalik. Tadinya aku nggak mau baca kebalik nih, tapi kok kebalik-kebalik aja. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, jadi kalau lihat dari dua kartu yang kebalik ini ya, jadi mungkin hubungan ini udah lama ya, atau bisa aja ini lama, tentu sangat subjektif ya. Beberapa orang mungkin akan berbeda. Lama mungkin dianggap udah bertahun-tahun, atau bahkan udah berbulan-bulan, atau bahkan udah berminggu-minggu mungkin bisa dianggap lama. Tapi kalau masih berminggu-minggu sih, belum ada sebulan nih, masih baru banget ya gitu ya. Seven of Pentacles, jadi ya aku rasa ini hubungan yang udah cukup berlangsung lama ya. Five of Pentacles di sini dan Seven of Pentacles, right? Jadi dia melihat kamu ini ya, kalau dari POV dia melihat kamu bahwa diri kamu tuh udah banyak berubah
tidak seperti dulu di awal ya. Dan dia merasa bahwa kamu udah nggak respect lagi ke dia, udah nggak sayang lagi ke dia, bahkan mungkin dia udah mikir udah nggak sayang lagi sama ke dia. Seven of Pentacles, banyak hal yang mungkin ini tanpa kamu sadari dari apa yang kamu lakukan, dari sikap kamu atau dari respon kamu yang sebenarnya tuh menyakiti dia gitu, mengecewakan dia gitu ya. Entah ini apa ya gitu. Jadi aku rasa tiap orang akan berbeda gitu ya, case-nya masing-masing. Ya, intinya dari hubungan kalian ini, dari sikap kamu atau karakter kamu lah ya gitu, ada yang bikin dia kecewa, ada yang bikin dia sakit hati dan dia merasa tidak dihargai. Bisa aja mungkin contoh misal nih, ada yang dia mungkin kasih pendapat misalnya soal A atau soal B, tapi kamu nggak setuju, akhirnya kamu kekeh dengan pendapat kamu sendiri, atau kamu tiba-tiba mengambil keputusan besar atau mengambil keputusan setengah besar atau kecil dan lain sebagainya ya, tanpa berunding sama dia. Dan disinilah mungkin akhirnya dia merasa bahwa kamu udah nggak respect, kamu udah nggak nganggep dia, dan ya disinilah dia kayak kehilangan diri dalam hubungan ini ya. Dan Five of Pentacles di sini aku rasa sekilas, selain faktor dari diri masing-masing antara kamu dan dia, sepertinya ada juga pengaruh dari keluarga. Jadi mungkin ada kesalahpahaman atau ada persepsi dari keluarga yang berbeda atas diri kamu kepada keluarga dia. Jadi ada kayak miskomunikasi. Jadi disinilah mungkin semakin memicu kayak adanya konflik ya. Ini semisal kalian belum berumah tangga, bisa aja bukan keluarga, tapi bisa aja teman, sahabat ya, lingkungan dia lah ya gitu. Tapi kalau kalian udah misal udah pacaran, udah kenal keluarga ya mungkin bisa aja. Dan Seven of Pentacles ya, jadi kemarin-kemarin maybe atau sebelum-sebelumnya dia kayak juga udah mencoba memperbaiki diri atau mencoba untuk memberikan yang terbaik buat kamu. Memberikan yang terbaik buat kamu tentu sesuai dengan versi dia. Dan mungkin yang dia anggap memberikan yang terbaik buat kamu ini, kamu nangkapnya berbeda. Jadi kamu merasa mungkin terlalu diproteksi, terlalu mungkin dibatasi, terlalu mungkin diposesifi gitu. Padahal dia sebagai pasangan ini merasa bahwa dirinya harus melakukan yang terbaik buat kamu, dan dia ngerasa jalan ini yang terbaik untuk hubungan ini, supaya hubungan ini tetap baik, supaya hubungan ini tetap lanjut langgeng gitu ya. Jadi kamu dan dia mungkin ada perbedaan sudut pandang ya gitu. Dan ada Four of Wands ya. Jadi ketika usaha-usaha dia untuk memperbaiki, usaha-usaha dia untuk membuktikan bahwa dia masih menginginkan kamu dan dia masih menginginkan hubungan ini, dan mungkin tidak menghasilkan ekspektasi, respon sesuai dengan ekspektasi dia. That's why saat ini mungkin dia kayak diem-diem aja, kayak kepala batu gitu ya. Lebih banyak mungkin diem, lebih banyak gak terlalu ikut campur urusan kamu, dan lebih ngebebasin kamu mungkin gitu. Padahal kenapa dia seperti itu ya, sebenarnya udah kecewa sama kamu ya. Ini kalau dari POV dia ya gitu. Nanti di part 2 kita akan bahas bagaimana perasaan dia ke kamu ya, dan apa yang kamu inginkan, begitu pula apa yang dia inginkan ya. Ini kita coba lihat, buka kartunya untuk energi kamu ya. Asmara Virgo September 2024. Nine of Pentacles, Six of Swords, Ten of Wands. Ya. Jadi aku rasa salah satu kenapa hubungan ini
kurang smooth ya gitu, atau bahkan sama sekali nggak smooth saat ini, karena kamu lebih fokus pada karir, pekerjaan, atau identitas kamu, atau eksistensi kamu ya, daripada kamu memikirkan hubungan kalian, atau daripada kamu memprioritaskan hubungan kalian, atau memprioritaskan dia dalam sebuah hubungan ini gitu ya. Jadi ya tadi aku bilang kalau nggak salah di awal, ada beberapa hal yang tidak enak atau tidak berjalan dengan baik ya gitu. Ada beberapa faktor di sini, dan salah satunya ini, fokus kamu mungkin terpecah, atau bahkan kamu udah pindah fokus gitu, yang tadinya memfokuskan soal pasangan, soal hubungan, soal keluarga ya gitu, kamu beralih fokus pada Nine of Pentacles, mengejar karir, mengejar pekerjaan, mengejar materi, mengejar uang gitu. Identitas diri itu menjadi hal yang penting buat kamu. Eksistensi diri itu yang menjadi hal yang penting buat kamu saat ini. Dan ini menjadi faktor kenapa, salah satu faktor ya gitu, kenapa akhirnya dia bersikap seperti ini, karena dia udah melihat kamu bahwa kamu sering kali mengabaikan mungkin tutur kata dia, mengabaikan hubungan kalian, mengabaikan prioritas hubungan kalian, dan sebagainya. Karena waktu kamu, energi kamu, pikiran kamu pakai di urusan materi semua, urusan kerja, karir semua gitu. Kamu tidak melibatkan dia dalam hal, atau di saat kamu ngambil keputusan-keputusan yang ini itu seharusnya dirembukin, dimusyawarahkan sama dia, didiskusikan sama dia ya. Oke, ngantuk aku ya. Aku tuh ngantukan sekarang ya. Tapi kalau subuh nggak bisa tidur. Oke, dan ada Six of Swords di sini. Ya. Ini aku rasa kamu merasa bahwa diri kamu tuh benar. Kamu merasa bahwa diri kamu, apapun yang kamu lakukan saat ini, atau mungkin kemarin-kemarin, berarti ya tidak ada yang salah. Ya, menurut kamu, di mata kamu tidak ada yang salah. Kamu ini kalau dari POV kamu udah ngerasa bahwa apa yang kamu lakukan itu tuh masih dalam koridornya, masih dalam on the track ya gitu, dalam sebuah hubungan gitu. Tapi berbeda dengan dia melihat hal yang berbeda di sini. Jadi mungkin ada perbedaan culture, atau perbedaan background, perbedaan mindset di sini mungkin ya gitu. Jadi ya, kenapa ada perbedaan mindset? Mungkin dulu pas kamu memulai hubungan, atau di awal-awal kamu memulai hubungan, kamu tidak terlalu, atau kalian tidak terlalu mempertimbangkan pola pikir, prinsip hidup, atau culture yang sebenarnya ini tuh bisa menjadi bumerang di kedepannya kalau tidak ada kompromi, atau tidak ada toleransi sebelumnya gitu ya, atau tidak terfikirkan sebelumnya di awal-awal gitu ya. Jadi pentingnya kita memilih pasangan yang kurang lebih tuh pola pikirnya sama. Itu jadi ketika nanti kita menjalani sebuah hubungan nih, dan kita kan ada aktivitas sendiri, pasangan ada aktivitas sendiri, dan beberapa hal memang harus kita diskusikan dengan pasangan. Dan ketika prinsip hidup kita dan pola pikir kita berbeda dengan pasangan, sebenarnya ini kadang bisa menjadi sebuah masalah kalau tidak bisa dikompromikan dan tidak bisa ditoleransi gitu. Jadi kadang ya kita memang nggak bisa mencari orang atau memaksakan orang sesuai dengan pola pikir kita, prinsip kita, culture kita gitu ya. Karena kita lahir memang berbeda, orang tua, keluarga pasti punya culture sendiri-sendiri. Apalagi memang misal nih rasnya udah beda, udah jelas beda nih culture ya. Agama beda, udah jelas beda nih gitu. Jadi yang terpenting adalah seberapa bisa
kita mempunyai toleransi, ya gitu. Ini yang akan ngebantu hubungan ini bakal tetap ada langgeng. Seberapa bisa kita berkompromi dengan pasangan kita. Dan di saat kita awal tahu nih, ternyata kita prinsipnya beda banget nih, udah nggak bisa diapa-apain, ya kita nggak bisa dong maksa dia untuk ngikutin kita dan sebaliknya. Dan mungkin bijaknya ya memang harus diakhiri di awal gitu. Kecuali memang kamu udah oke, aku dengan penuh kesadaran, tapi tetap misalnya bucin, ya kamu sadar itu. Dan ketika datang sebuah masalah, ya ini udah risiko dari keputusan yang kamu ambil jauh-jauh hari. Di saat kamu memilih pasangan kamu ini menjadi pasangan hidup atau partner hidup ya, atau teman hidup ya gitu. Oke. Jadi pentingnya kita tahu betul pola pikir pasangan sebelum kita tuh menikah, sebelum kita menjalin hubungan yang jauh gitu ya. Menjadi ya, pentingnya di sini. Ketika nanti kita menjalani hubungan dan ada gesekan-gesekan, seberapa bisa nih kita bertahan atau enggak gitu. Ya, tergantung bisa dikompromikan atau tergantung berapa besar kita toleransi. Karena memang tentu kita satu sama lain dengan pasangan kita nih pasti akan ada yang namanya perbedaan gitu ya. Tapi perbedaan ini seberapa jauh, kalau cuma dikit-dikit masih bisa dikompromikan, masih ditoleransi, it's fine gitu ya. Karena memang ada beberapa orang yang oke, beda culture nih, beda agama nih gitu, tapi open minded, tapi mereka punya toleransi yang tinggi atas prinsip hidup, atas pola pikir dari pasangan gitu, nggak egois, nggak terlalu keras kepala, masih bisa fleksibel, it's fine gitu. Hubungan ini bakal akan stay sampai nanti gitu ya, harapannya seperti itu. Tapi jika keras kepala dan punya fixed mindset gitu, udah nggak bisa diapa-apain gitu ya, hubungan ini bakal akan terkorbankan ya gitu. Udah 17 menit nih. Oke, and then 10 of Wands dan 2 of Wands. Nanti di part 2 kita bahas lebih ya. Di part 2 kita bahas soal perasaan. 10 of Wands dan 2 of Wands ya. Dan kamu mungkin di sini merasa terbatasi. Ya. Jadi I don't know kamu kemarin mulai hubungannya seperti apa, atau mungkin karena nyaman gitu ya. Jadi kenyamanan itu tuh berbeda dengan rasa cinta ya, gitu. Kadang kita nyaman banget, tapi sebenarnya nggak ada sayang, nggak ada cinta di dalam gitu. Ini yang sering kali kita terkecoh. Jadi rasa nyaman tuh sometimes mengecewakan kita. Kita anggap rasa nyaman itu perasaan kita, tapi sebenarnya enggak ya gitu. Jadi kita harus tahu betul sih memang seperti apa sih orang yang kita bakal tipe-tipe orang yang apa ya, yang kita suka gitu ya gitu. Jadi apalagi beberapa orang yang misal bahasa cintanya itu minus gitu, tidak terpenuhi sama sekali dulu waktu kecil atau waktu muda gitu. Dan di saat ada orang yang kasih apa ya, ngetreat kamu dengan bahasa cinta yang kamu minus ini, dan disinilah mungkin menjadi sebuah masalah gitu. Karena kamu akhirnya tidak bisa membedakan ini sebenarnya kebutuhan kamu aja atas bahasa cinta, atau memang kamu beneran sayang sama ini orang gitu ya. Dan hal ini bisa aja menjadi sebuah masalah, atau bisa aja menjadi bisa menjadi sebuah masalah di saat kamu tidak punya rasa cukup. Ya, ini agak susah ya penjelasannya, jadi aku skip aja, mungkin next time dibahas ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke 10 of Wands ya, dan 2 of Wands ya. Dan aku rasa kamu ngerasa bahwa diri kamu tuh memang terbatasi oleh sikap dan perilaku pasangan kamu di sini. Jadi kan ini ada matahari nih, tapi mataharinya tuh nggak bisa menyinari seluruhnya nih, masih ada penghalang-penghalang. Dan blocking ini adalah blocking dari pikiran kamu sendiri, blocking dari kamu ngerasa bahwa kamu terbatasi oleh pasangan kamu tidak bisa terlalu eksistensi, kamu banyak hal yang dimana seharusnya aku tuh udah sampai di nilai
10 gitu contoh. Tapi aku masih dinilai 6 aja karena gerak-geriku terbatasi oleh pasanganku. Ini kalau dari kamu ya. Dan ada 2 of Wands gitu. Jadi di sini sometimes kamu kayak ngerasa pengen pisah, ngerasa ya udahlah masa aku jomblo gitu ya. Masa aku harus cerai gitu ya. Jadi kamu kayak bingung antara mau pisah mempertahankan hubungan ini, antara mau pisah atau mempertahankan hubungan ini gitu ya. Kalau mau pisah nanti statusku jomblo dong, single dong, duda atau janda gitu. Tapi kalau aku lanjut, banyak hal yang dimana aku harusnya bisa nih lebih eksis, lebih ciamik lah, lebih cincai lah, tapi nggak dapetin itu ya gitu. Ini situasi dan kondisinya kamu saat ini ya, kurang lebihnya ya. Oke, thank you guys. Sampai ketemu di part 2. Kita bahas soal perasaan masing-masing dan apa yang diinginkan masing-masing oleh kamu dan pasangan kamu, right? Gitu. Sampai ketemu di part 2. Kamu join aja membership. Mulai 9 ribuan, kamu bisa akses semua video lanjutan asmara. Oke, thank you guys. Bye.